aku. Ya. Nah, Tuhan Yesus kedapatan, Bang, mengembusi rasul-rasulnya dengan Roh Kudus di Yohanes 20 ayat 22, Bang. Dan sesudah, bentar dulu, jangan dipotong dulu, fokus saudaraku, sabar ya. Tadi kan di Yohanes 14 ayat 26 Tuhan Yesus berfirman, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Lanjut. Ya, tetapi di Yohanes 14 ayat 26 Tuhan Yesus berfirman, tetapi Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ternyata Tuhan Yesus menyatakan seperti itu. Kedapatan dia, Bang, mengembusi Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang di Yohanes 20 ayat 22. Ya. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Diterima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Roh Kudus itu berasal dari dalam diri Tuhan Yesus, Bang. Artinya, Bang, Roh Kudus itu rohnya Yeshua HaMasiah itu sendiri, yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Karena Tuhan Yeshua HaMasiah berfirman di Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Cara Tuhan Yesus menyertai kita apa, Bang? Dengan mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yeshua HaMasiah itu sendiri. Sudah paham, Bang? Oke, terus dalam bentuk apa? Roh itu, Bang, tidak ada bentuknya. Roh itu kayak udara, Bang, ya. Dia tidak bisa kita lihat, tapi dia itu bisa melihat kita berkuasa, Bang. Karena itu rohnya Tuhan Yesus itu hidup, ya, maha hadir, maha kuasa, maha mengampuni, ya. Karena apa? Dia yang menginsafkan kita akan dosa. Dia maha mengajar. Karena Roh Kuduslah yang mengajari hati dan pikiran kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Ya, sudah paham, Bang? Jelas ya? Sebab di sini di Yohanes 14, teman-teman. Roh itu termasuk Tuhan atau gimana? Iya, itu rohnya Tuhan Yesus. Oke, jelas. Terus roh itu termasuk Tuhan apa gimana, Kak? Menurut Anda? Oke. Jadi karena di sini Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan segala sesuatu, yang menginsafkan kita akan dosa di Yohanes 16. Dengar dulu. Yohanes 16 ayat 7 sampai 10 ya. Mana dia? Oke. Tapi roh itu termasuk nyawa ya, Kak, ya? Roh Kudus itu. Roh itu rohnya Tuhan Yesus, roh Allah itu sendiri. Kan kamu punya roh kan, Bang? Akan jelaskan saja gitu, nggak usah pakai kitab, akan jelaskan saja kan. Iya. Di Yohanes 16 ayat 7 sampai 9 ini, bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus itu sendiri. Dia mengajari kita, menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman, ya, sehingga dia mengajari kita segala sesuatu. Roh Kudus itu kayak gini, Bang. Roh Kudus itu kan rohnya Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi Roh Kudus itu maha hadir, Bang. Dia maha segalanya, maha mengajari dan maha kuasa. Itu rohnya Tuhan Yesus. Kayak gini, Bang, dalam diri kita kan ada roh, Bang. Kita terdiri dari berapa unsur, Bang? Kita ini unsurnya apa, Bang? Kita terdiri dari berapa unsur, Bang? Kayak gitu. Nyawa lah istilahnya. Enggak, kamu ngerti enggak? Manusia terdiri dari 3 unsur, kamu ngerti enggak apa itu, Bang? Enggak paham, 3 unsur itu gimana, Kak? Oke, Bang. Sebutkan dulu, Kak. Iya. Dalam Islam itu ada 4 unsur, Kak. Apa itu, Bang? Coba kalau enggak, maksudnya manusia itu terdiri dari 4 unsur kalau dalam Islam. Ya, apa itu, Bang? Boleh sebutkan? Nah, angin gitu. Hah? Air, api, tanah, angin. Itu bumi, Bang. Api. Enggak, maksudnya kan jasad kita ini loh. Kalau rohnya itu tetap Allah Ta'ala gitu. Manusia itu, Bang, terdiri dari 3 unsur. Kalau ada 4 unsur itu bumi. Iya. Tanah, air, udara, api. Itu bumi.
Nah, kalau manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, Bang. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sewaktu kamu masih hidup, Bang, nih kita masuk manusia ini, ya kan? Tubuh dan jiwa kita ada dalam diri kita, Bang. Sudah paham? Sudah paham? Kamu kenapa disebut manusia? Karena kamu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Enggak, sudah paham? Enggak. Kamu dikatakan manusia karena apa? Terdiri dari beberapa unsur? Karena ya benar juga sih. Benar. Enggak, kamu berapa unsur? Berapa unsur? Tubuh, jiwa, dan roh. Udah paham? Iya, sependapat. Nah, saya ulangi lagi. Manusia terdiri dari 3 unsur. Apa saja itu? Roh, jiwa, sama apa namanya itu tadi yang kakak sebut, itulah yang 3-nya. Benar juga sih sependapat. Aduh, barusan lo. Anak Kristen nggak? Wah, saya ulangi dulu. Manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu apa? Jiwa, roh, dengan tubuh katamu. Good. Berarti kamu menyimak. Nah, Bang, roh dan jiwa kita ini, Bang, selagi kita masih hidup, masih bernafas, roh kita hanya menyatu di dalam diri kita. Paham? Dengar sih, lihat aku, Bang, fokus, Bang. Roh dan jiwa kita itu menyatu. Nanti bisa jadi cinta loh. Maksud saya fokus kepada penjelasan, Bang. Bukan pelototi muka aku gitu kan. Oke. Iya. Maksud saya gini, Bang. Fokus kepada penjelasan host, ya. Bang, kita ini terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh, ya. Nah, roh dan jiwa kita ini, Bang, selagi kita masih bernafas, menyatu hanya di dalam tubuh kita, Bang. Nggak bisa kemana-mana, Bang. Nggak mahan, karena roh kita itu menghidupkan tubuh kita ini, Bang. Ya. Roh kita ini juga ya bisa berbicara kepada diri kita sendiri sehingga kita bisa ungkapkan melalui mulut. Ya. Tapi, Bang, roh kita itu tidak maha hadir. Roh kita tidak maha hadir. Roh kita itu nggak bisa ada di tubuh kita, lalu ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Filipina, ada di Amerika, ada di Hawaii, ada di Inggris, ada di Jerman, ada di Belanda dalam waktu yang bersamaan ketika kita ada di Indonesia. Nggak bisa, Bang. Karena roh kita itu terbatas, ya. Dan roh kita nggak maha hadir, nggak maha kuasa, ya, nggak maha tahu. Makanya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Enggak, supaya kamu tahu perbedaan Roh Kudus dengan roh manusia. Berarti berbeda ya Roh Kudus dengan roh manusia? Ya berbeda lah, makanya dengar, fokus. Terus roh manusia itu dari mana pendapatannya, Kak? Roh manusia itu dari Tuhan Yesus. Oke, terus? Nah, tetapi roh yang di dalam diri kita ini kan hanya menyatu di dalam diri kita. Roh kita tidak maha tahu, tidak maha kuasa, tidak maha hadir. Tetapi, Bang, kalau rohnya Tuhan Yesus, Bang, roh Tuhan Yesus itu maha hadir, melingkupi segala sesuatu, maha tahu, maha kuasa, maha segalanya. Makanya Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang karena rohnya itu maha kuasa. Waktu ketika Tuhan datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, dia bisa membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, memberitahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, bahwa nanti akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan menyangkal penebusan di atas kayu salib, yaitu di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22, ya. Nah, itu karena rohnya Tuhan Yesus itu yang ada dalam dirinya itu maha kuasa, maha hadir, maha tahu, maha segalanya. Dulu, Kak, mau nanya dulu. Itulah Roh Kudus. Iya. Terus cara masuk ke Kristen itu gimana caranya, Kak? Kalau kita mau masuk ke agama Kristen itu gimana caranya? Oke. Cara untuk masuk ke Kristen kan Tuhan Yesus mengajarkan, ya. Di Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. Nah, jikalau kamu sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu adalah Tuhanmu, Elohimmu, Bapamu, Sang Penciptamu, Dia telah menembus kamu di atas kayu salib, supaya kamu beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan di hari kiamat, Yohanes 6:40, maka firman Tuhan tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau kamu percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanmu, Allahmu, Elohimmu, Bapamu, Sang Penciptamu, Sang Penebusmu, Sang Juru Selamatmu, kamu dibaptis, saudaraku. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kamu menerima karunia Roh Kudus, dan setiap hari kamu membaca Alkitab, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan taat dan setia kepadanya. Seperti itu, Bang. Berarti syaratnya masuk ke agama yang Kristen itu dengan percaya gitu aja? Iya, percaya sungguh-sungguh. Kan gini, percaya sungguh-sungguh dulu nih, bahwa Tuhan Yesus itu kan Tuhanmu, Sang Juru Selamatmu. Kamu bilang gini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhanku, Engkau Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus aku di atas kayu salib. Ampunilah segala dosa-dosaku, sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus, ya. Kamu percaya kan, Bang? Percaya sungguh-sungguh, bukan main-main, Bang. Karena kalau kamu main-main, menipu, sandiwara, Tuhan Yesus tahu. Lalu kamu dibaptis, abangku. Dibaptis oleh pendeta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu kamu membaca Alkitab setiap hari, hidup taat dan setia di hadapan Tuhan Yesus, Bang. Kalau dulu kamu contoh ya, sebelum dalam Tuhan Yesus kamu suka main mata sama wanita, ya. Mata keranjang, ya. Suka mencuri. Jangan kayak gitu lah, orang keranjang apaan sih? Ya bukan kamu, maksudnya ini contoh, Bang. Contoh, bukan kamu, aku bilang. Nah, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, Bang, kamu nggak boleh lagi melakukan itu. Kamu nggak boleh main mata, nggak boleh selingkuh, nggak boleh nonton film-film, film-film blue, ya. Nggak boleh mencuri, nggak boleh berdusta, nggak boleh, Bang. Itu semua nggak boleh, kita harus tinggalkan. Karena kita ini anak Tuhan Yesus harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Itulah anak Tuhan Yesus yang sejati. Iya, hidup kudus itu artinya gini. Hidup kudus itu seperti gini, Bang. Kalau dulu kan kita ini sebelum hidup dalam Kristus suka nonton film biru kan? Ya kan? Terus suka main mata, suka berzinah gitu kan? Nah, dalam Tuhan Yesus nggak boleh, Bang. Itu harus ditinggalkan. Itu harus kita buang jauh-jauh, nggak boleh. Harus hidup benar, melakukan kebenaran. Karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus di atas kayu salib. Kita sudah sucikan, sudah bersih, Bang. Sudah suci, Bang, sudah bersih, Bang. Nggak boleh lagi kamu kotor. Nggak boleh lagi kamu melakukan yang aneh-aneh. Itulah orang Kristen sejati, Bangku. Oke, Abang? Terima kasih. Sama-sama, Bang. Terima kasih sudah bertanya, Bang. Tetap semangat. Adonai Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Faisal yang cakep dan manis.